Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaila Zanita dengan NIM 2024-08-1003. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil UTS saya untuk mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak. Oke, jadi saya akan menjalankan aplikasinya terlebih dahulu, baru saya akan menjelaskan codingannya. Oke, jadi pertama kita diminta untuk input nama kita terlebih dahulu, lalu akan muncul eh, menu utamanya itu ada 6. Pertama ada menyapa, lalu ada membuat soal baru. Oke, jadi eh, soalnya saya masukkan di mana UPJ berada, lalu saya akan isi pilihan-pilihannya. Oke, kunci jawabannya itu adalah A. Oke, di menu selanjutnya ada menambah soal. Eh, Misalnya, hmm, apa nama mata kuliah ini, dan saya akan isi opsi jawabannya. Oke, untuk kunci jawabannya itu D, dan untuk menu selanjutnya itu adalah membaca soal. Jadi misalnya user ingin membaca soal terlebih dahulu sebelum melakukan ujian. Tampilannya kira-kira seperti ini. Lalu misalnya saya ingin melakukan ujian. Oke, soal nomor 1. Misalnya saya jawab yang benar yaitu Bintaro, dan akan muncul tulisan jawaban benar. Untuk soal nomor 2, misalnya saya jawab yang salah, akan muncul pesan jawaban Anda salah. Lalu untuk setelah selesai, akan ada tulisan skor akhirnya yaitu berapa benar berapa dari berapa soal. Lalu keluar. Oke, sekarang saya akan menjelaskan codingannya. Kita mulai dari buat soal. Oke, jadi di buat soal ini saya ada dua metode yaitu input dan buat soal. Di input itu sebenarnya uh, untuk input biasa karena uh, di GUI itu kan nggak bisa langsung input. Mungkin kalau di konsol bisa, tapi karena di GUI itu ada beberapa prosesnya seperti create input, set positive button, set negative button, show dan get response, dan juga menyimpan data input tersebut dan mengembalikan nilai kosong jika negatif. Maka kalau misalkan saya mengulang-ulang eh, kode kode ini untuk setiap inputnya akan eh, kode eh, programnya itu akan tidak efisien dan berantakan. Maka dari itu saya membuat eh, fungsi atau metode input terlebih dahulu. Baru dibuat soal itu saya bisa tinggal memanggil metode inputnya. Dibuat soal, pertama saya membuka file soalnya dengan W atau write. Jadi akan mengoverwrite semua soal yang sudah ada sebelumnya. Jadi akan terbuat eh, modul soal baru. Lalu input pertanyaan, input pilihan, dan input
teks kunci. Lalu akan di-write dengan format uh, ada hashtag sebelum pertanyaan dimulai, lalu ada pilihan jawabannya, lalu ada bintang sebelum teks kunci, dan hashtag 2 sebagai tanda uh, berakhirnya pertanyaan. Lalu ada di close dan ada mitos soal berhasil disimpan. Lalu saya akan ke modul tambah soal. Di modul tambah soal sebenarnya kurang lebih sama seperti buat soal, tapi di tambah soal ini saya menggunakan A atau append agar menambahkan ke eh, teks soal yang sudah ada. Jadi bukan menulis ulang atau mengoverride soal yang sebelumnya. Jadi lebih ke ditambahkan saja. Lalu ada baca soal. Baca soal itu tidak ada input, tapi ada eh, membaca. Jadi saya menggunakan R di situ. Lalu hasil bacaan itu disimpan ke variabel tampil dan akan di create alert, akan ditampil di sini. Lalu saya ke modul ujian. Di modul ujian itu ada dua metode, ada parse soal dan ujian. Parse soal itu adalah metode untuk membaca agar program itu bisa membedakan mana yang pertanyaan, mana yang opsi jawaban, dan mana yang kunci jawaban. Karena kan kalau di teks soal, di file teks soalnya itu benar-benar berupa teks, jadi kita butuh metode yang dimana program ini bisa membedakan setiap barisnya. Jadi saya gunakan per soal. Di per soalnya ada list soal berupa array, lalu membuka soal itu sendiri dengan R, lalu akan dibaca per barisnya, read lines. Lalu ada time soal. Time soal itu adalah temporary soal. Jadi temporary soal itu menyimpan hanya satu soal, dan kalau misalkan sudah selesai satu soal akan disimpan ke list soal. Tapi uh, setelah sudah disimpan di list soal, time soal itu akan kosong kembali dan akan menyimpan soal berikutnya. Lalu ada state. State pertama itu adalah start. Lalu ini ada loopnya. Ada line dot strip. Strip itu agar eh, white space-nya tuh hilang, atau di baris tersebut jika ada spasi yang tidak diperlukan itu bisa dieliminasi. Lalu jika baris tersebut dimulai dengan hashtag, maka time soal akan membentuk sebuah dictionary yang berisi objek pertanyaan, objek opsi, yang dimana opsi ini menyimpan array dan objek kunci. Lalu state-nya itu berubah menjadi question. Lalu ada start, jika baris dimulai dengan bintang, state-nya berubah menjadi kunci, dan jika baris dimulai dengan hashtag 2, maka time soal itu akan kosong kembali, karena itu uh, hashtag 2 itu bertanda akhirnya sebuah soal, dan state akan berubah kembali menjadi start. Lalu jika state-nya itu sama dengan question, yang dimana state question itu didapatkan jika baris sebelumnya merupakan hashtag 1, maka baris tersebut akan disimpan ke objek pertanyaan di dictionary time soal, dan state berubah menjadi option. Lalu state option, jika state-nya sama dengan options, barisnya itu akan membaca apakah dimulai dari A, B, C, atau D, atau E. Lalu baris tersebut akan disimpan dan disimpan di objek opsi yang merupakan yang berbentuk array di time soal. Lalu kalau misalkan state-nya itu key yang didapatkan dari sini, itu uh, akan menyimpan baris tersebut di objek kunci, dan state-nya menjadi key found. Lalu uh, dari parse soal ini nilai yang dikembalikan adalah list soal. Lalu ada metode ujian. Di ujian ini ada data soal sama dengan parse soal. Jadi parse soal yang sebelumnya itu dipanggil di sini, dan hasilnya, datanya itu akan disimpan di data soal. Lalu ada inisialisasi skor yaitu 0. Total itu maksudnya total pertanyaannya, yaitu panjang data soal. Lalu ada loopnya. Di loop ini itu ada um, mengambil nilai dari objek pertanyaan, objek kunci, dan objek opsi, dan objek kunci. Lalu ada indeks kunci. Indeks kunci itu untuk
mengidentifikasi eh, kunci jawaban itu ada di indeks keberapa. Jadi ada ordinal kunci dikurangi ordinal A. Ordinal itu untuk mengubah eh, string jadi angka numerik. Jadi kalau misalkan kunci itu A, berarti A dikurangi A sama dengan 0. Jadi indeksnya adalah 0. Kalau misalkan B, berarti B kurangi A, berarti kan sama dengan 1. Jadi indeks ke 1. Kalau udah create alert untuk soalnya itu sendiri, kalau udah ada set item untuk si opsinya, lalu ada set cancelable false, ini agar si user ini tidak bisa keluar dari modul ujian sebelum ujiannya berakhir. Oh, ada show dan get response. Lalu di sini ada menyimpan pilihan si usernya, jawaban usernya ke indeks pilihan. Lalu ada indeks pilihan itu opsi yang mana dan hurufnya itu apa, A, B, C, D, atau E. Lalu jika indeks pilihan si user itu sama dengan indeks kuncinya, maka skornya itu bertambah 1 dan akan menampilkan feedback benar. Kalau salah, skornya tidak akan berubah, tapi akan menampilkan feedback salah. Lalu akan ada create or untuk feedbacknya itu sendiri, dan ada kalau sudah selesai akan break. Break itu artinya loopnya sudah selesai. Lalu ada create alert untuk ujian selesai dan akan menampilkan skor akhir user dari total skor dari total pertanyaannya. Oke, jadi yang terakhir itu ada modul beranda. Modul beranda ini di sini saya import Android helper dan sistem dan juga mengimport metode-metode yang diperlukan dari modul yang sudah dibuat. Yang pertama itu ada uh, metode yang pertama itu ada input nama. Jadi di sini user itu bisa input nama mereka. Kalau misalkan user mengklik batal atau uh, mengklik lanjut tapi inputnya itu kosong, nanti akan mengembalikan user. User itu kayak defaultnya. Jadi kalau misalkan user itu nggak input nama atau mengklik batal, nanti tulisan itu akan user menggantikan nama mereka. Kalau ada fungsi say hi, ini selamat datang nama mereka. Keluar juga sama, terima kasih atas kunjungannya. Tapi kalau di keluar ini saya tambahkan sistem exit. Lalu ada metode menu itu sendiri. Di menu ini ada memanggil metode input nama yang akan disimpan di pengunjung. Lalu say hi pengunjung untuk memanggil metode say hi-nya. Lalu ada pilihan indeks sama dengan min 1 untuk netralisasi dari loop-nya. Lalu ini ada opsi menunya. Kalau ada loopnya itu sendiri, ada while pilihan indeks tidak sama dengan 5. Kalau ada menampilkan menu utamanya, ada opsi menunya, dan show dan get response-nya. Lalu ada ini, jika pilihan user itu akan tersimpan di respons, lalu disimpan di pilihan indeks. Jika pilihan indeks user itu sama dengan 0, akan memanggil metode say hi. Jika sama dengan 1, memanggil buat soal, dan seterusnya. Kalau sama dengan 5, berarti keluar dan break atau loopnya berakhir. Ini kalau else ini itu berfungsi kalau misalkan user itu keluar sebelum memilih menu. Jadi user itu disuruh untuk memilih menu nomor 6 itu keluar dan eh, akan netral lagi loopnya. Dan yang terakhir sini ada saya memanggil si metode menu itu sendiri untuk menjalankan aplikasinya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.